Halo guys, happy Sunday. Ini kita mau on the way ke gereja. Dan nanti setelah pulang gereja, kita lihat ada keseruan apa aja hari ini. See you guys. Ini sekitar jam 6. Kita akan on the way dan ibadah di 6.30. Semoga nggak terlambat ya guys. Harusnya sih cukup waktunya. Di sebelah kiri ini rumahan Permata guys. Nah ini masuk ke sini itu perumahan Permata, dimana papa dulu selalu tenis di situ. Jadi mulai tenis dari zaman gua SD mungkin ya, kelas 3 sampai terakhir di 2022 kemarin, bahkan sebelum papa akhirnya berpulang itu masih tenis guys. Jadi berapa puluh tahun tuh masih sehat, puji Tuhan, masih bisa beraktivitas, dan puji Tuhan gak ada ngedrop keluar masuk rumah sakit gitu guys. Ngedrop tuh sebulan terakhir, sampai akhirnya pas di tanggal hari ini 31 Mei jam 8 malam papa gak ada. Bukannya gak sedih ya guys, tapi ya itu sih hal yang gak usah ditanyain gitu. Kayak 4 tahun ini tuh ya mencoba menjalani apa yang masih Tuhan percayain aja gitu. Tapi satu yang kasih ketenangan dan harapan itu bahwa nanti selama gua hidup dengan benar, tentunya pakai standarnya Tuhan, gue yakin gue bisa kumpul lagi sama papa sama mama gitu. Nah ini di sebelah kanan ini namanya perumahan Pada Suka. Jadi gue dulu juga masih kecil, dari lahir lah ya guys, sampai kurang lebih di tahun 92 akhir itu gue tinggal di situ, di rumahnya Jiko. Jadi saat itu Jiko tinggal di Australia dan rumahnya itu ditempatin sama keluarga gue gitu. Barulah tahun 93 pindah ke Puri Cipageran Indah sampai 2015 akhir, dan 2016 itu baru mulai tinggal di Kota Baru Parahyangan. Begitu guys. Ini kita masih di daerah Cisangkan dan masih mungkin membutuhkan kurang lebih 10 menit untuk kita bisa sampai di gereja. Ini sudah masuk area Cimahi guys. Ini adalah kota kelahiran gua. Di depan dari tadi gak mau ngalah, disusul agak susah ya. Harusnya kan bisa 2 guys. Sebelah kiri itu alun-alun kota Cimahi.
Shopee ya guys. Jadi kalau belanja kayak alat tulis selama sekolah, karena gue sekolahnya di sini dari TK sampai SMP, jadi kalau beli alat tulis ya pasti di situ gitu. Setiap tahun ajaran baru nih, kayak bulan-bulan ini kan masuk libur sekolah, tahun ajaran baru, kenaikan kelas, nah itu pasti udah mulai kayak beli-beli buku tulis, beli-beli alat tulis gitu. Nah ini sebentar lagi kita akan belok ke kanan dan sampai di gereja guys. Semoga dapat parkiran di dalam nih. Iya. Aman guys. Agak penuh ya. Tapi semoga bisa. Kita lihat aja dulu. Masih ada guys. Kami luangkan waktu kami datang di dalam rumah Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Kami datang bersama-sama menyatukan hati kami, menyatukan iman kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir memimpin kami, hadir memberkati kami. Ya, amin. Syukur kepada Tuhan, selain kami berseru kepada Tuhan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Saudara, kalau saudara menderita tidak usah khawatir. Saya 2 minggu di rumah sakit, saudara, itu menderita. Saya bilang berterima kasih kepada Tuhan. Kau sakit, berterima kasih. Ya, saya bilang terima kasih oleh karena Tuhan memberikan pengalaman, yaitu dengan jalan menderita. Ya, saudara, kita mau diajar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mengajar kepada kita, mengajar di dalam penderitaan, mengajar di dalam kesakitan, dalam masalah apa saja. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Adakah yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Para saudara pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah serta kemurahan dari surga menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ke gereja. Ada Om. Sehat-sehat ya Om. Saya telepon ke Bapak beberapa kali, nggak diangkat. Kemarin pergi makan ya? Ada makan. Ibu-ibu udah ngobrol. Nanti kalau tuh naik ke atas tuh. Hai guys, kita di PVJ. Kita mau ke Solaria. Ada di sana. Kita date lagi. Iya. Kita lagi bayar guys. Kita ditraktir.
Iko. Mm-mm. Gimana ya kak maksudnya? Oh maksudnya nggak panas, nggak dingin deh. Oh iya iya Cing. Iya, iya, iya. Udah panas. Hai guys dulu atau makan guys, selamat makan guys. Yeay. Belinya awe guys. Yeay. Satu lagi Karen lagi tanya makanan. Aku mah dikit-dikit aja ya, Os. Kita mau hack sendiri mie goreng sama nasi karbo ada kenapa Yang tapi bakso ikannya tadi nggak ke take out. oh kita lagi di Aeon ya guys tuh mau apa bu? Kita mau melihat-lihat ancang-ancang kalau kesini lagi. Nah, maker dulu gitu. Odengnya juga enak. Cici pernah cobain odengnya nggak? Enggak, tapi aku nggak terlalu suka. Oh, tapi kalau bandingin Lawson kan lebih enak Lawson. Puding-pudingan guys. Sedang menciri-ciri. Lagi ngeker dulu guys, nanti kalau kesini lagi, nah udah tahu mau beli apa. Kalau Cici ke Aeon Delta Mas kan, di sana mah pastanya Cici bayar tapi ambil semua. Tapi kan ada gramannya nggak? Enggak kalau pastanya. Tuh, bento-bento Atau gitu. udah malam ya. Jadi dikasih sama dia. Terus takoyaki juga 50%. Bisa jadi kan udah malam. Iya. Tapi masih panas takoyakinya. Kita lagi menunggu dia guys. Ubi ini. Dia sudah datang. Para ibu yang suka olahraga atau yang rajin nge-gym bisa penuhi asupan protein harian di area daging segar kita. Maksud saya Oh, penuhi area aku daging kira segar teh ini. ayamnya suka nge-gym. Untuk daging segarnya, ikan segar dan juga untuk buah dan sayurannya. Nenek, ayamnya nge-gym. Kita dapat untuk ayam probiotik 100.000 2 ekor saja. Silakan. 100.000 2 ekor saja. Silakan. Langsung aja Bapak Ibu. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Tidak perlu ragu. Ini dia penampakannya guys. Itu tuh kita presnya. Iya. Kita baca deh. Ini bisa aja. Kita Oh ini bisa ya? nggak, nanti aku yang nono. Di traktir Karen guys. Ya, Terima kasih Dede. Kayaknya baru kali ini kan membayar sesuatu. Nggak Sama apa-apa Lawson. dong. Udah itu dulu. Nggak apa-apa dong. Terima kasih banyak. 197. Ya itu aja dulu mama. Kayaknya itu 3 minggu di Indonesia masih belum sampai Nah. rupiah. Masih nanya berapa dolar? Nah, Berapa dolar? tim belanja dengan tim waiting. Yeay. Sudah. Berapa tadi deh harganya? 14.800 gitu ya? Oke lah. Wow. Ini adalah cheese-nya.
Lumayan ya, cheese-nya gede. Kayak blok. Nyampe ke dalam gitu nih. Nih, cheese bite. Kanan dulu, cobain. Masih hoti-hoti. Gimana ya dia? Moment of truth. Enak. Manis, asin, gurih. Mantap. Coba chef, tolong deskripsikan. Lembut, creamy. Kan ubinya manis, kejunya nih asin-asin gurih. Tapi dia burning hot. Ini di Cimahi guys. Ini udah sore, hampir jam 6. Ini namanya di daerah Pasar Atas. Oke guys, ini sudah kembali di jalan, mau pulang. Ini kita nggak lewat tol, lewat jalan biasa. Jadi ini di daerah Cisangkan namanya. Melewati Cisangkan, terus nanti Cimareme, baru kemudian masuk ke Padalarang. Seperti ini suasananya guys. Makin banyak kayak tenan-tenan gitu sih di sini. Kayak di sebelah kanan sana ada Kopken, ada McD. Terus di sini juga ada Harvest, and then ada Transmart, ada sushi, ada apa lagi nih? Ada kebab, warung steak. Ini alam Sunda guys, di sebelah kanan tuh yang lebar banget, yang rame, luas banget. Ini baru aja buka katanya. By the way, tadi di pom bensin sana nggak ada pertalite. Ini syukurnya ada pertalite, jadi kita mau isi bensin dulu ya. Oke guys, ini sudah full tank. Kita akan lanjut jalan. Ini kita udah di daerah Cimareme guys. Ini juga daerah rame, banyak truk-truk besar gitu. Itu kalau kalian lihat ya, ada bis namanya Metro Jabar Trans. Untuk yang kode atau nomor 2D itu areanya dari IKEA Kota Baru Parahyangan bisa sampai ke alun-alun Bandung gitu, dan dia lewatin jalan biasa dan bisa berhenti di beberapa titik gitu sesuai dengan titik yang udah ditentukan. Nah, satu lagi ada bis Damri dari Kota Baru juga, itu bisa lewat tol guys. Jadi kalau yang ini kan lewat disebutnya jalan biasa ya, ngelewatin Cimareme, Cimahi sampai
akhirnya nanti sampai di Bandung gitu, di alun-alun Bandung. Nah, untuk bis Damri yang satu lagi itu kayak shortcut lewat tol, jadi langsung dari Kota Baru Parahyangan sampai ke alun-alun Bandung gitu. Kalau yang ini, bis yang depan ini, si Metro Jabar Trans ini, dia akan diemnya tuh poolnya di IKEA. Sedangkan kalau yang Damri itu dia kayak sampai klaster yang di belakang-belakang, kayak dia lebih luas. Nah, tapi itu lebih jarang guys dibanding si bis yang Metro Jabar Trans ini. Terus kalau memang secara tampilan, secara kenyamanan, Metro Jabar Trans inilah yang emang lebih enak gitu ya, lebih kerasa AC, lebih bersih juga gitu. Kalau yang Damri tuh oke buat dinaikin, tapi secara kenyamanan tuh kurang. Ya sebenarnya balik lagi ya ke mentality si pengguna gitu kalau menurut gua. Karena mau sebagus apapun, sebersih apapun, serapi apapun, di luar memang pihak yang menyediakan pun perlu melakukan maintenance, kayak pengawasan gitu ya terhadap customer menggunakan si sarana ini, ya tetap gitu dari kitanya pun sebagai customer ya perlu aware gitu. Maaf kalau kadang gua naik ya, even kayak si bis yang depan sih sebetulnya itu tuh kaki itu naik gitu guys. Jadi kalau sebelahnya kosong tuh kakinya tuh dinaikin gitu ke si tempat duduk, dan bukan sekedar naik ya, dengan kondisi kaki yang sorry, kalau kata orang Swiss mah ledok gitu, brown gitu ya kakinya teh, bukan warna kulit ya guys, tapi kondisi kakinya kotor gitu. Kayak gimana sih lu ngelihatnya gitu, risih aja sih, karena menurut gue kurang pantas lah gitu. Nah apalagi di yang satunya yang Damri, jadi lu naik misalkan ya, lu kalau kosong lu boleh duduk agak bergeser, tapi itu tuh tetap hak pengguna lain gitu, karena ibaratnya lu cuman bayar satu kursi kan gitu. Nah kalau ini tuh enggak guys, jadi dia tuh bisa kayak naikin kakinya. Nah itu yang kadang gue suka dilematis antara gue kasih tahu pasti mungkin orang nggak terima, gue merasa memberitahukan itu adalah hal yang benar gitu, mengingatkan, mereminder, jangan sampai kita tuh jadi orang yang bisa cuman nikmatin fasilitas tapi nggak bisa ngejaga gitu. Kalau dipikir panjang sebetulnya lama kelamaan kalau kita nggak ngejaga, ya nikmat yang disebut menikmati itu sebetulnya bukan lagi menikmati ya, tapi kenikmatannya udah hilang gitu. Karena ya lu menaiki bis kondisinya kotor, nggak terawat, ada aturan kan nggak boleh ya makan gitu, ini adalah lu jajan ditaro gitu, gemes aja gitu. Hai guys, ini kita udah sampai rumah dan kurang lebih ini jam 7:30. Makasih udah ngikutin seharian ini kita ngapain aja, dan kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.